Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Mari kita bersyukur atas semua limpahan anugerah dan karunia-Nya. Hanya atas anugerah Allah kita bisa sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas kita. Semoga ibadah kita mampu menyempurnakan puasa kita di bulan penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia meneladani beliau. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah dan kelak di akhirat kita mendapat perlindungan syafaat beliau. Amin. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha keras melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kehadiran malam Lailatul Qadar yang menurut para ulama pasti akan datang sangat ditunggu-tunggu oleh para hamba-hamba yang berburu kemuliaan di malam itu. Lail artinya malam, seperti termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata lidzuluki syamsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kata lail artinya sebagian malam, dan al-qadar artinya penentuan baik. Lailatul Qadar atau Lail al-Qadar bahasa Arab, Lailatul Qadri malam ketetapan, adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Jika demikian, maka malam Lailatul Qadar itu bisa saja diawali pada tengah malam, atau bisa juga sejak dari awal terbenamnya matahari. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, pada sepertiga terakhir dari bulan yang penuh berkah ini terdapat malam Lailatul Qadar, malam penentuan atau ketetapan di suatu malam yang dimuliakan oleh Allah melebihi malam-malam lainnya. Pada malam yang penuh berkah itu, semua urusan manusia atau hamba-hamba yang berjuang dan berburu keberkahan malam Lailatul Qadar bisa berubah dan memperbaiki takdir jalan dan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Di antara kemuliaan amalan tersebut ditandai dengan malam yang penuh keberkahan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 3-4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Malam yang diberkahi ini dijelaskan secara jelas dalam satu surat khusus, yakni Quran surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya
untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Soal kapan Lailatul Qadar itu terjadi, ada beberapa riwayat yang perlu dicermati. Di antaranya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashri awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Namun turunnya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashri awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Turunnya Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir bulan Ramadan itu ditekankan lagi dalam hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Altamisuha fil ashri awakhir, yakni Lailatul Qadri, fa in da'ufa ahadukum aw azaza fala yughlabanna ala sab'il bawaki." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia lemah atau letih, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Tampaknya tidak ada yang pasti, atau memang ini menjadi rahasia yang maha kuasa. Ada yang memilih pendapat bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27 sebagaimana ditegaskan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan karena diambil dari jumlah huruf Lailatul Qadar sebanyak 9 huruf dan disebut 3 kali dalam Quran surat Al-Qadar, jadi 9 kali 3 sama dengan 27 kali. Berarti malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir, dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27, atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Altamisuha fil asri awakhiri min Ramadan Lailatul Qadri fi tasyiatin tabqa fi sabiati tabqa fi khamisatin tabqa." Carilah ia Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan pada malam ke-9, 7 dan 5 malam yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Tampaknya Allah memang menyembunyikan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar secara pasti. Sebab jika diinformasikan secara pasti, seseorang tidak lagi semangat beribadah di hari lain. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tentu akan bersungguh-sungguh dalam mencari dan berburu malam kemuliaan tersebut. Berburu dan mencari malam Lailatul Qadar adalah bentuk kesyukuran hamba terhadap rahmat Allah dengan memperbanyak amalan di hari-hari tersebut. Semoga Allah memudahkan kita memperoleh malam yang penuh keberkahan ini. Adapun tanda lahiriah tentang malam Lailatul Qadar berdasarkan sabda Rasulullah SAW di antaranya, pertama, udara dan angin terasa tenang. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Lailatul Qadri lailatun samhah, talaqatul harah wala baridah, tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra." Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat Tayalisi.
Tanda kedua adalah malaikat turun membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari lain. Tanda ketiga, manusia tertentu dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Tanda keempat, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih dan sejuk. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda, subuh dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, di sisa 10 hari terakhir ini, mari kita ikhtiarkan untuk bisa berburu dan mencari malam Lailatul Qadar. Semoga Allah yang mengatur alam ini mengizinkan dan menghendaki kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah merubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Hanya kepada Allah lah kita menuju dan menggapai keridhaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.